Roby Idong tidak layak dicalonkan pada Pilkada 2024 karena dosa asal atau bawaan lahir yaitu congkak. Roby Idong tergolong kader karbitan PDIP Sika. Dia masuk PDIP setelah terpilih menjadi Bupati Sika periode 2018-2023. Sebagai kader karbitan, Roby Idong dinilai tidak layak untuk dicalonkan kembali sebagai Bupati Sika pada Pilkada 2024. Alasannya karena terdapat dosa asal bawaan lahir yaitu sifat congkak yang bakal mengganjal pencalonannya. Jika PDIP ingin menang pada Pilkada Sika 2024, maka pilihan sikap yang tepat adalah tinggalkan Roby Idong. Terdapat 7 karakter buruk Roby Idong akibat dosa asal bawaan lahir, yaitu sifat congkak yang bakal mengganjal perjalanan politiknya di PDIP. 1. Karakter preman atau menerapkan premanisme dalam tata kelola pemerintahan di Sika. 2. Memiliki kepribadian ganda. 3. Gaya kepemimpinan one-man show. 4. Rendah kapasitas dan tanggung jawab. 5. Karakter mitomania atau suka berbohong. 6. Mudah ingkar janji. 7. Psikopat atau tidak memiliki rasa menyesal dan bersalah. Beberapa contoh kasus bisa diangkat sebagai bukti atau setidak-tidaknya sebagai indikator kecongkakan Roby Idong. 1. Roby Idong menghasut Ketua DPRD Sika untuk duel dengan anggota DPRD saat sidang DPRD pada 17 Februari 2022. 2. 3 orang Satpol PP dipukul Roby Idong di kediaman pribadinya pada 24 Maret 2021. 3. Pengawas bangunan nyaris ditendang saat meninjau Puskesmas Waigete pada 24 Juni 2021. 4. Pada 20 Juni 2023, melarang Joni Nura, wartawan MNC Group untuk mengambil video, hingga terjadi adu mulut dan menjadi viral. 5. Disoraki sebagai bupati pembohong karena tidak memenuhi janji kampanye 100 hari usai terpilih jadi bupati untuk menyelesaikan masalah tanah ex-HGU Patiahu. 6. Puluhan proyek mangkrak, termasuk jaringan air bersih IKK Kecamatan Paga, mata air Ijukutu senilai Rp4.205.65378 dan lain-lain. 7. Janji membangun Menara Lonceng Santo Yohanes Paulus II di Gelora Samador di Maumere, di hadapan uskup, pimpinan DPRD Sika dan umat Katolik, dengan modus groundbreaking, namun diingkarinya tanpa merasa berdosa. Dari rentetan 7 karakter buruk yang dirangkum dari berbagai peristiwa selama Roby Idong menjadi Bupati Sika, terlebih-lebih setelah menjadi kader PDIP, muncul watak asli Roby Idong yang congkak yang dipertontonkan secara liar tanpa rasa malu dan bersalah. Timbul pertanyaan, apakah Roby Idong sedang mengidap kepribadian ganda? Apakah PDIP tidak melakukan tes kepribadian ketika Roby Idong masuk menjadi anggota dan diposisikan sebagai kader PDIP tanpa proses pendidikan kader? Karena itulah Roby Idong disebut kader karbitan. Kecongkakan Roby Idong juga berdampak buruk pada pembangunan Menara Lonceng Santo Yohanes Paulus II di Gelora Samador. Di situ, Roby Idong hanya sebatas melakukan groundbreaking pada 2 Februari 2022, mengundang pimpinan gereja, pimpinan DPRD Sika, dan tokoh masyarakat Sika. Namun kehadiran tokoh-tokoh itu hanya dimanfaatkan untuk melegitimasi dusta yang dipamer, hingga Roby Idong dijuluki sebagai sedang tipu Tuhan. Begitu pula mengenai puluhan proyek mangkrak di Kabupaten Sika selama era Roby Idong. Rasa-rasanya uang rakyat hanya dihamburkan untuk kepentingan lain di luar tujuan membangun Sika, tanpa ada jaminan bahwa proyek yang mangkrak itu akan dilanjutkan pekerjaannya hingga akhir masa jabatannya. Pada tahap ini, masyarakat Sika harus mendesak BPKRI untuk segera mengaudit investigatif secara menyeluruh proyek-proyek yang mangkrak. Hal ini guna memastikan berapa kerugian negara yang ditimbulkan, apakah ada peristiwa pidana korupsi di dalamnya, dan apakah Roby Idong dan kronik-kroninya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak. Banyak pemimpin daerah yang membuat peristiwa di daerahnya menjadi viral, namun yang jadi viral itu tentang prestasi membanggakan dari bupati yang bersangkutan, bukan sebaliknya berita viral karena arogansi, kecongkakan, dusta dan perilaku tercela lainnya sebagaimana yang dipertontonkan Roby Idong selama 5 tahun memimpin Sika. Peristiwa memalukan terbaru adalah pada 20 Juni 2023, ketika warga dari suku Soge dan suku Goban menggelar aksi demo di lokasi ex-HGU di Patiahu, Kabupaten Sika. Kedatangan Roby Idong bersama keluarga, dengan angkuhnya itulah yang memancing emosi dan amuk warga suku Soge dan suku Goban, karena Roby Idong datang bukan membawa solusi tetapi menjadi biang masalah. Warga suku Soge dan suku Goban masih terngiang-ngiang mengingat janji palsu Roby Idong yang waktu kampanye bahwa dirinya akan menyelesaikan kasus tanah ex-HGU milik gereja yang bermasalah dengan kedua suku itu, hanya dalam waktu 100 hari setelah terpilih jadi bupati, namun tidak dipenuhinya. Kehadiran Roby Idong di ruang publik saat aksi demo massa, justru memancing emosi warga hingga diteriaki pembohong. Itulah yang membuat naluri wartawan MNC Group Joni Nura mengarahkan kamera syuting ke Roby Idong saat masih di dalam mobil. Dan Roby Idong memberi reaksi congkak melihat Joni Nura dengan sapaan kau, tanpa adab, tanpa mengindahkan sopan santun sebagai rasa hormat terhadap sesama.
Kehadiran Joni Nura dari MNC Group dan kawan-kawan dari media di TKP, jelas karena di mata masyarakat, wartawan sebagai salah satu profesi yang dilindungi undang-undang dan menjadi ujung tombak dalam perjuangan, bukan wartawan preman. Karena itu siapapun dia harus hormati wartawan. Robby Idong seharusnya ingat bahwa dirinya tidak lebih hebat dari wartawan Joni Nura dari MNC Group terutama soal tanggung jawab profesi. Disinilah nampak betapa terjadi defisit wibawa dan defisit kapasitas Robby Idong sebagai Bupati Sika yang nampak berada di titik nadir. Dia tidak tahu di mana dia berada dan mau melakukan apa termasuk ketika berada di lokasi Patiahu. Robby Idong datang dalam urusan dinas, tapi untuk apa bawa istri dan anak ikut serta dalam setiap urusan dinas bupati? Apakah di Patiahu ada undangan pesta sehingga sekalian mau pamer kecongkakan? Inilah ciri kepribadian ganda, ciri defisit wibawa dan defisit kapasitas Robby Idong.